Kira-kira kalian tahu nggak bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, beriman, bertakwa, dan berbahagia. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya persiapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan buku paket. Nah, sebelum pembelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar PJJ hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Rosa di mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 5, yaitu sejarah berdirinya Muhammadiyah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan mempelajari materi tersebut antara lain sebagai berikut ini. Kemudian ada subbab materi yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan sebelum Muhammadiyah hadir. Yang kedua, sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Ustazah sebagai berikut ini. Yang pertama, kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan sebelum Muhammadiyah hadir. Sebagai gerakan pembaruan Islam, Muhammadiyah hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Mengingat pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia masih mengalami keterpurukan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Yang pertama, pada bidang keagamaan. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia masih jauh dari ajaran agama Islam. Hal ini ditandai dengan mereka banyak mencampur adukan ajaran agama Islam dengan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat. Seperti contohnya, mereka memberikan sesajen, kemudian mengadakan selamatan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jawa, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu santri, priayi, dan abangan. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia dalam bidang perekonomian menerapkan sistem tanam paksa yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Karena mengapa sistem tanam paksa itu menindas dan membuat masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan hingga kelaparan. Yang keempat, kondisi politik. Pada zaman pemerintahan Belanda menerapkan politik adu domba, yang mana politik ini memperlemah dan memperdaya masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia diadu domba dengan pemimpin-pemimpin mereka, sehingga banyak sekali menimbulkan konflik dan akhirnya merugikan masyarakat Indonesia. Yang kelima, kondisi budaya masyarakat. Budaya Barat ataupun Eropa yang dibawa penjajah datang ke Indonesia banyak sekali ditiru oleh masyarakat Indonesia, baik yang positif maupun yang negatif. Seperti cara bergaul, cara berpakaian, cara berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Contohnya mabuk-mabukan, penindasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah. Di tengah kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang seperti itulah Muhammadiyah didirikan. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif yang dimaksud adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya ingin memahami ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi beliau juga ingin mengamalkan
Nah, dengan seruan ayat di atas, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, faktor objektif. Faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kondisi yang terjadi pada umat Islam di Indonesia. Antara lain, yang pertama, ajaran Islam sudah tidak murni lagi karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan sebagai satu-satunya rujukan oleh umat Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang berilmu dan beradab. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar umat Islam di Indonesia. Antara lain, yang pertama, gerakan kristenisasi di tengah masyarakat Indonesia semakin meningkat. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang telah banyak mempengaruhi budaya Indonesia. Yang ketiga, pengaruh dari gerakan pembaharuan dunia Islam di Timur Tengah. Nah, berikut tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan ya. Mari kita tutup pembelajaran jarak jauh hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, jangan lupa banyak-banyak membaca. Sekian dari Ustazah. Bila Ustazah ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah.